Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sidang sengketa persoalan BBM di Samarinda digelar di kantor Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sejumlah orang menggelar aksi demonstrasi di kantor gubernur menuntut soal kematian seorang warga. Kodam 6 Mula Warman menyiapkan pasukan khusus untuk membantu korban bencana alam dan sejenisnya. Sejumlah orang yang berasal dari beberapa elemen masyarakat Kabupaten Pasir, termasuk kelompok mahasiswa, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim Selasa siang. Tujuannya yakni untuk mendesak pemerintah Provinsi Kaltim agar ikut turun tangan menyelesaikan persoalan tewasnya seorang warga di Muara Kate. Tuntutan tersebut terus didengungkan karena perkaranya sudah berjalan selama 5 bulan namun belum terselesaikan. Korban sendiri tewas akibat dihabisi oleh seseorang saat sedang menghadang alat berat milik salah satu perusahaan yang melintas di kampungnya. Selain itu, terdapat 2 warga lainnya yang terluka. Mari kita sama-sama satu hati kita. Sebelumnya, saya perwakilan dari Korlap Koalisi Masyarakat Sipil untuk menuntut keadilan bagi Paman Rusel dan warga Muara Kate, Batu Kajang, Muara Komam, dan Pasir pada umumnya. Kami menuntut agar supaya Gubernur kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku pembunuhan terhadap Paman Rusel yang dimana tepat hari ini 5 bulan sudah tak kunjung Paman Rusel mendapatkan keadilan terhadap kejadian yang terjadi di Muara Kate pada 5 bulan yang lalu. Di sini kami menunggu dan menuntut kehadiran Gubernur. Membakar kesadaran rakyat. Berpihak terhadap rakyat, temui rakyat pada hari ini. Aksi yang berlangsung hingga menutup setengah badan jalan itu akan terus dilakukan hingga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Samarinda. Mungkin di sebelah kiri untuk hak-hak yang dikerjakan. Operasi Ketupat Mahakam 2025 yang digelar selama 14 hari oleh Polda Kaltim sudah berakhir. Operasi itu sendiri mulai dari tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Dari durasi tersebut, tercatat angka kecelakaan lalu lintas khusus roda 2 diakui meningkat. Wadir Lantas Polda Kaltim AKBP Roni Mustafa menyatakan, sepanjang operasi Ketupat Mahakam 2025 ini terdapat 19 kasus laka lantas. Kejadian tersebut memakan 7 korban jiwa dan melukai 15 orang. Jumlah ini disebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang memakan 3 korban jiwa dan melukai 14 orang. Hasil pelaksanaan operasi Ketupat Mahakam 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024, mengalami peningkatan baik kualitas ataupun kuantitas, di mana tahun 2024 jumlah kasus laka lantas ada 16 kasus. Sedangkan di tahun 2025 jumlah laka lantas ada 19 kasus, di mana korban meninggal dunia di tahun 2024 ada 3, sedangkan di tahun 2025 ada 7. Terkait daerah yang mengalami peningkatan jumlah kecelakaan,
Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim menyebut, Kota Balikpapan menjadi daerah yang tertinggi disusul Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sri Juniarsih dan Gamali secara resmi dilantik oleh Gubernur Kaltim Rudi Masud sebagai Bupati dan Wakil Bupati Berau. Proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa siang. Melihat kondisi tersebut, kalangan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Berau meminta agar pasangan tersebut tidak melupakan janji. Salah satunya yakni pemenuhan kebutuhan untuk dunia pendidikan sebesar 20% dari nilai APBD. Saya prioritasnya sektor pendidikan. Mandatory spending itu 20% dari APBD itu harus direalisasikan itu kan. Nah, kita kan tahu sekarang itu misalnya program-program lain itu kan yang paling menunjang itu adalah sektor pendidikan. Bagaimana SDM-nya itu lemah, ya tentunya sektor lain juga akan berpengaruh. Tapi kalau sektor pendidikan yang diutamakan, masyarakat SDM-nya berkualitas, itu akan berdampak kepada semua sektor. Oleh karena itu saya menekankan ya harus mandatory spending itu harus bagaimana direalisasikannya itu kan. Pihak Rektorat meyakini pemenuhan dana pendidikan sesuai janji kampanye itu tidak hanya merealisasikan janji politik, namun juga ikut meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.